Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat otomotif. Jumpa lagi di channel saya. Ya, kali ini kita akan belajar bagaimana mengecek sensor bahan bakar. Ya, yang biasanya kita sebut dengan pelampung. Ya, hari ini sudah saya siapkan pelampung ya. Saya ambil dari sepeda motor. Nanti kita akan analisa sebenarnya sensor pelampung itu apa ya. Jadi mungkin sobat otomotif pernah mengalami ketika mengecek volume bahan bakar pada dashboard, itu melihat pelampung tidak bekerja dengan sempurna. Jadi ketika bensin diisi penuh tapi jarum penunjuk bahan bakar tidak mau bergerak, itu salah satu indikasi bahwasanya sensor pelampung bermasalah. Bagaimana cara mengeceknya? Mari kita simak sama-sama sobat otomotif. Ya, sebelumnya saya ingin sedikit menggambarkan sebenarnya sensor pelampung itu apa. Ya, jadi pada dasarnya sensor pelampung bahan bakar itu adalah sebuah variabel resistor. Tulis ya, variabel resistor atau disingkat VR. Apa itu VR? Ya, kita sudah bicara sedikit tentang sensor ya. Nanti pada materi saya yang sistem injeksi nanti akan lebih detail ya tentang sensor. Sensor itu mudahnya adalah indera perasa atau indera peraba. Seperti manusia punya panca indera. Ada indera penglihatan, mata, ada indera penciuman, hidung, ada indera pendengar, telinga, dan lain sebagainya. Jadi mudahnya sensor itu adalah suatu alat perasa. Ya, variabel resistor sebenarnya juga sebuah sensor ya, tapi dalam kategori sensor yang sederhana. Ya, apa itu variabel resistor? VR itu adalah sebuah resistor. Nah, sebuah resistor yang bisa berubah nilainya. Ya, pada prinsipnya adalah sebuah resistor. Ya, apa itu resistor? Resistor adalah hambatan atau tahanan. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan apa itu hambatan atau tahanan. Ya, untuk simbolnya ya, resistor itu adalah, bicara resistor dulu ya. Resistor itu hambatan atau tahanan. Kalau di dunia elektronika kita sebut satuannya ohms, ohm. Ya, untuk simbolnya adalah seperti ini. Ini adalah resistor. Bagaimana dengan VR atau variabel resistor? Itu simbolnya seperti ini. Kemudian di sini ada panahnya. Jadi dia punya tuas yang bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Itulah prinsip yang digunakan pada pelampung di sini. Nah, ini tuasnya bisa bergerak ke kanan ke kiri untuk mengatur nilai hambatannya. Jadi nanti ketika pelampung bergerak ke kanan atau ke kiri,
nanti R akan berubah-ubah mengikuti irama pergerakan tuas ini. Ya, itu mudahnya adalah sebuah VR atau variable resistor. Di kehidupan kita sehari-hari, resistor itu sering kita temukan ya sobat otomotif. Ya, contohnya pada beberapa rangkaian elektronik. Ini saya contohkan pada flasher. Ya, nanti di kesempatan lain juga saya akan bahas tentang flasher. Di flasher ini ada resistornya atau hambatannya. Ini flasher saya bongkar, saya lepas, dan kita perhatikan dalamnya ada kapasitor, ada resistor, dan yang terakhir ada yang namanya lilitan atau kumparan. Ya, kita tidak akan membicarakan ini dulu. Di kesempatan lain akan saya bicarakan apa itu flasher. Yang kita bicarakan adalah pelampung bahan bakar atau sensor bahan bakar. Ya, bagaimana cara mengeceknya? Kondisi dari pelampung bahan bakar ini dalam keadaan baik atau tidak? Tentunya kita membutuhkan alat ukur atau alat bantu. Seperti biasa, kita membutuhkan yang namanya avometer atau multitester. Ya, saya selalu ditemani kedua buah alat ini ya, versi digital dan yang analog, untuk mempermudah sobat otomotif dalam menganalisis atau mengecek keadaan sensor pelampung bahan bakar ini. Ya, bagaimana cara mengeceknya? Mari kita simak sama-sama sobat otomotif dari awal hingga akhir. Ya, seperti biasa untuk mengecek saya sudah siapkan multitester digital. Ya, untuk multitester digital ini ada baiknya sobat otomotif perlu kalibrasi dulu sebelum digunakan untuk mengecek nilai hambatan dari VR ini atau variable resistor. Oh ya, perlu sobat otomotif ketahui, sebenarnya variable resistor itu mempunyai 3 terminal. Ya, 1, 2, dan 3. Terminal pertama, kedua, dan ketiga. Di sini untuk contoh pelampung bahan bakar saya ambil hanya mempunyai 2 terminal. Jadi kita ambil terminal ini, satu ini, dan yang ini. Lalu kita cek hambatannya. Nah, di sini alat ukurnya. Ya, bagaimana cara mengeceknya? Ya, seperti biasa, kita siapkan alat ukur. Kemudian jangan lupa sobat otomotif melakukan kalibrasi. Bagaimana cari kalibrasi? Seperti biasa, tombol switch selector kita putar pada kali 1 ohm atau hambatan yang paling rendah. Saya putar pada kali 1 ohm. Kemudian silakan tempelkan kedua buah ujung probnya seperti ini ya. Anda perhatikan nilai hambatannya mendekati 0 ohm. Artinya apa? Artinya alat ini presisi atau tepat. Ya, jadi pastikan dulu sebelum digunakan alat dalam keadaan presisi atau tepat, sehingga nanti untuk pembacaan hasilnya bisa akurat. Ya, baik sobat otomotif, kita lanjutkan sekarang untuk pengecekan alat sensor bahan bakar ini. Bagaimana cara melakukannya? Ya, mudah sekali ya sobat otomotif. Kita hubungkan kedua buah terminal dari sensor bahan bakar ini seperti ini. Kita hubungkan ke prob positif dan negatif. Ini
terbalik tidak masalah. Baik, sobat otomotif bisa perhatikan ini ketika posisi pelampung rendah, nilai hambatannya 150 ohm ya. Kita serap dulu ya. Jadi R1 150 ohm. Kita lanjutkan sobat otomotif ya. Nilai R nya sekitar tadi 150 ohm. Ini posisi paling rendah sekitar itu. Baik, sekarang kita naikkan pelan-pelan pelampung ini. Ketika bahan bakar mulai penuh atau naik, ketika kita mengisi BBM di SPBU, maka akan terjadi perubahan hambatan. Kita perhatikan sobat otomotif. Nah, kita perhatikan ya, perlahan-lahan ya, ternyata hambatannya semakin kecil atau rendah. Terbukti angka semakin kecil ketika kita naikkan tuas pelampungnya. Yang terbaca adalah 62 ohm. Kita tulis ya sobat otomotif, R2 62 ohm. Artinya apa? Ketika pelampung bahan bakar ini semakin naik, hambatannya akan semakin kecil. Terbukti angka ini di sini dari 150 menjadi 62. Ya. Jadi kalau sobat otomotif menemukan pelampung tidak dalam keadaan demikian, ini menandakan pelampung dalam keadaan rusak. Dia tidak bisa memberi perubahan nilai hambatan. Ya, sebenarnya angka itu kalau diteliti secara pelan-pelan perubahannya itu linear. Jadi pelan-pelan 150, kemudian ketika kita naikkan pelampungnya menjadi 140, terus 130, dan akhirnya sampai dengan angka 62 ohm. Jadi semakin kecil hambatannya, R semakin kecil. Baik, itu pengecekan menggunakan multitester digital. Bagaimana dengan menggunakan multitester analog? Baik, kita simak sama-sama sobat otomotif. Di multitester analog nanti akan semakin jelas. Jadi nilai hambatan ini akan menggerakkan jarum pada indikator bahan bakar. Jadi ketika hambatannya semakin kecil ya, jarum pelampung itu akan memberikan sinyal ke bahan bakar, meter bahan bakar, sehingga akan bergerak naik ketika penuh. Namun ketika bahan bakar mulai turun, hambatan semakin besar sehingga jarum pada penunjuk bahan bakar akan semakin rendah, ditandai dengan tanda E dan F. E artinya apa? E artinya empty ya, empty itu kosong. Jadi mungkin sobat otomotif sering melihat ya, ada tulisan E, kemudian F. E di sini artinya empty. Empty artinya kosong. Sedangkan F itu artinya full atau penuh. Nah, inilah yang terjadi pada indikator bahan bakar. Jadi ini adalah indikator BBM. Jadi pergerakannya seperti ini ya, pelan-pelan ke sana. Ini E artinya empty, F artinya full. Ya, baik. Sobat otomotif nanti akan bisa melihat dengan lebih jelas ketika sobat otomotif mengeceknya menggunakan
multitester tipe analog. Ya, saya matikan dulu untuk yang digital. Ya, kemudian kita siapkan multitester tipe analog. Nah, kemudian sensor kembali kita siapkan, namun seperti biasa ada baiknya kita lakukan kalibrasi. Ya, saya selalu tekankan sobat otomotif sebelum menggunakan alat ukur kita kalibrasi apakah alat ini tepat atau presisi. Kita posisikan pada kali 1 ohm atau hambatan yang paling rendah. Kemudian yang sama kita hubungkan probe-nya positif dan negatif. Kita lihat jarum multitester belum tepat di angka 0. Jadi untuk skala hambatan itu yang paling atas atau skala tahanan. Karena ingat kita akan melakukan pengecekan hambatan. Jadi nanti Anda ingin mencari nilai R-nya di sini. Karena ini jarum belum presisi, maka kita putar knopnya. Kita bisa putar kanan dan ke kiri sampai jarum tepat di angka 0. Nah, seperti ini sobat otomotif. Kelihatannya tepat di angka 0. Kemudian untuk penggunaan multitester analog atau AV motor analog, sobat otomotif perlu ketahui, biasakan selalu dalam keadaan mendatar. Karena apa? Karena pembacaan akan lebih tepat sehingga jarum tidak terpengaruh oleh gravitasi. Berbeda dengan apabila sobat otomotif menggunakan multitester digital. Pada posisi apapun pembacaan tidak akan terpengaruh. Ya, tidak ada pengaruhnya. Terbukti di sini angka tidak berubah. Ya, meskipun kita kalibrasi, ya kita coba ya sobat otomotif. Kita hubungkan. Walaupun kita geser kayak apa pun posisinya, dia tidak akan berubah angkanya. Itu kelebihan dari multitester digital. Baik, saya matikan dulu. Berbeda dengan multitester yang analog, ya kita harus selalu memposisikan untuk posisi mendatar sehingga jarum tidak terpengaruh oleh gravitasi. Ya, itulah selalu saya dan rekan-rekan otomotif itu berbagi pengalaman agar nanti ketika menggunakan multitester ini tahu tekniknya yang betul. Ya, untuk pembacaan itu untuk skala ohm adalah skala yang paling atas yang warnanya hitam. Ya, biasanya ada reflektornya. Jangan membaca skala tegangan yang merah ini atau skala arus yang paling bawah. Jadi kita fokus di sini. Ya, skala hambatan. Ya, tadi sudah presisi ya sobat otomotif. Ya, sudah tepat di angka 0. Kalau belum kita putar knopnya, ini namanya ohm adjustment knob. Kita putar, kita paskan sambil probe-nya masih kita tempelkan, lalu kita putar hingga tepat di angka 0. Kita kembalikan, kita cek lagi harus tepat di angka 0. Kalau sudah tepat berarti alat siap digunakan. Ya, ini tepat di angka 0. Ya, untuk mengecek nilai hambatan dari pelampung bahan bakar atau sensor bahan bakar, kita posisikan pada kali 10 ohm. Ya, karena hambatannya cukup lumayan besar, tidak besar tapi cukup lumayan besar, biar nanti terbaca pergerakan jarumnya. Baik, kita langsung saja seperti multitester digital tadi, kita hubungkan kedua belah probe ini ke terminal masing-masing penghantar dari pelampung bahan bakar ini atau sensor bahan bakar ini. Kita hubungkan sobat otomotif. Ya, sobat otomotif perhatikan jarum multitester bergerak ke kanan
mempunyai nilai hambatan awal. Ya, nilai hambatan awal sekitar 60 ohm. Karena di sini kali 10, jadi satu stripnya nilainya 10. Itu terbaca 5 lebih 1 strip jadi 60. Sama dengan hasil yang tadi kita lakukan pada multitester digital. Di sini terbaca 60. Untuk hambatan yang paling rendah. Ya. Baik, apa yang terjadi apabila pelampung ini saya gerakkan? Perhatikan jarum multitester secara seksama. Saya hubungkan. Oke. Kita gerakkan pelan-pelan. Nah, kelihatan ya sobat otomotif pergerakannya. Jadi hambatan bergerak naik turun sesuai dengan kondisi bahan bakar. Ini sama seperti yang Anda lihat pada jarum fuel meter atau jarum bahan bakar. Kalau Anda perhatikan pergerakannya sama. Ya, ini menandakan pelampung dalam keadaan normal. Ya, kecuali ketika Anda gerakkan dia tidak bergerak. Ya. Jadi pergerakan ini adalah pergerakan perubahan nilai hambatan. Sama seperti pergerakan pada indikator bahan bakar. Ya, itu ya sobat otomotif. Jadi akan lebih terlihat jelas di sini ya. Menggunakan multitester yang tipe analog. Baik, itu cara pengecekan dengan multitester analog. Lalu kendala apa saja yang sering dialami sobat otomotif, terutama kerusakan atau permasalahan pada sistem pelampung bahan bakar ini? Jadi kendala yang sering dihadapi adalah rusaknya variabel resistor, karena ini barang mekanis, semi mekanis. Jadi dia bergerak naik turun sehingga terjadi keausan. Apabila sudah aus, apa yang terjadi? Ya, tentunya ketika terjadi pergerakan tuas ini, maka nilai hambatan tidak akan berubah atau bergerak, sehingga pada jarum fuel meter atau pelampung bahan bakar ini tidak akan ada pergerakan. Ya, kerusakan ini diakibatkan karena yang jelas masa pakai atau waktu pakai yang sudah lama sehingga terjadi gesekan. Ya, jadi variabel resistor ini komponen yang bekerjanya dengan semi mekanik atau bergesekan. Gesekan ini akan mengakibatkan keausan tentunya dalam jangka waktu tertentu, sehingga jarum pada fuel meter atau penunjuk bahan bakar tidak mau bergerak. Ya, bagaimana solusinya? Ya, biasanya kalau sobat otomotif untuk mekanik itu menyarankan menggantinya. Ya, tentunya kalau untuk mengganti biayanya cukup mahal, karena satu set ini nilainya ya cukup lumayan untuk penggantiannya, termasuk untuk ongkos servis dan pemasangannya. Tapi ini saya berbagi pengalaman ya sobat otomotif. Misalnya kerusakan ini hanya terjadi pada variabel resistor ini, bisa Anda bongkar kemudian tuas penggeseknya. Nah, di sini ada tuas penggesek. Ini bisa sobat otomotif perbaiki dengan cara menempelkan kembali wiper atau tuasnya, sehingga akan terjadi gesekan kembali dan nilai hambatan akan muncul berubah-ubah seiring dengan pergerakan dari tuas ini. Ya, itu sedikit
berbagi pengalaman ya sobat otomotif. Itu untuk cara mudahnya atau cara ringannya tanpa mengganti. Tapi apabila sobat otomotif mempunyai rezeki, alangkah baiknya diganti, karena variabel resistor ini memang lama kelamaan akan aus karena bergesekan, sehingga nilai hambatannya jadi tidak teratur atau tidak stabil lagi. Ya, itu ya sobat otomotif, pelajaran hari ini yang bisa kita sampaikan bagaimana mengecek sebuah pelampung atau sensor pelampung bahan bakar. Apa yang bisa kita petik hari ini ya dari pelajaran yang sudah sobat otomotif perhatikan tadi, ya sebenarnya pelampung bahan bakar ini adalah sebuah sensor. Sensor itu adalah alat perasa atau indera perasa, dan kalau dicermati secara mendetail dan mendalam, sensor pelampung bahan bakar itu adalah sebuah variabel resistor, ya, variabel resistor atau VR, atau resistor yang bisa berubah nilai hambatannya. Tadi terbukti dengan nilai hambatan berubah dari kecil menjadi besar atau sebaliknya dari besar menjadi kecil. Untuk simbolnya itu adalah menggunakan simbol resistor. Ini simbol dasarnya adalah sebuah resistor ya. Ini simbol resistor. Kemudian karena dia bisa berubah-ubah nilai hambatannya, maka dia mempunyai semacam mekanisme wiper, atau di sini diwakili dengan tuasnya. Ya. Sehingga dia mempunyai 3 terminal, 1, 2, 3. Namun untuk yang saya contohkan di sini, ini hanya menggunakan 2 penghantar, sehingga diambil 2 saja. Nah, seperti ini sobat otomotif. Kita ambil R-nya, kemudian terminal wipernya. Ya, itu ya sobat otomotif. Jadi pada prinsipnya resistor itu sebuah selang air ini ya, yang sering saya contohkan ya pada video-video saya sebelumnya. Bagaimana dengan variabel resistor? Variabel resistor itu adalah keran yang bisa diatur nilai air yang mengalir melewatinya. Jadi kita atur dari sini. Sama, untuk mengaturnya kita dari sini. Ya, pada VR ini yang alat pengaturnya dari tuas ini. Tapi kalau keran ini kan pengaturnya adalah tuas yang merah ini. Ya. Sedangkan ini pengaturnya adalah ini, pelampungnya yang warna hitam ini. Ya, ini saya selalu ya menggambarkan atau mengkontekstualkan mudahnya, sehingga sobat otomotif ketika mempelajari suatu sistem kelistrikan tidak mengalami kesulitan. Ini hanya sebuah keran seperti ini untuk mengatur arus. Kalau keran ini kan untuk mengatur arus air yang mengalir, sedangkan untuk pelampung bahan bakar ini adalah untuk mengatur nilai hambatannya. Jadi ketika pelampungnya naik atau turun, hambatan akan berubah-ubah seirama dengan pergerakan pelampung, sehingga jarum pada voltmeter atau indikator BBM itu juga akan bergerak. Tadi terbukti dengan kita gunakan multitester analog, jarum bergerak seirama dengan pergerakan tuas dari pelampung bahan bakar. Demikian sobat otomotif yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.
tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap belajar. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.